Dan buntut-buntutnya meminta mereka untuk tolong dong bayar pengiriman barangnya. Nanti setelah saya selesai tugas, saya akan gantikan uangnya, uang kamu, seperti itu ya. Halo apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Carol, di Escape to UK. Saya sehat, saya baik. Harapan saya, teman-teman dimanapun berada, dalam keadaan yang sama. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung dengan saya, lihat saya berbicara ini, welcome. Dan untuk yang sudah setia dengan saya, terima kasih banyak. Nah, untuk saat ini saya ingin berbagi atau bercerita. Ini saya sambil tunggu di luar nih. Hari ini nih diperkirakan akan salju ya. Jadi sebenarnya saya dan anak saya kami mau buat video di luar seperti itu. Tapi karena belum salju turun ya, kadang-kadang perkiraan cuaca meleset gitu, dan ini sangat meleset. Nah, jadi saya mau menanggapi beberapa teman-teman yang bertanya tentang saya, tentang bule yang mereka kenalan ya di sosial media. Dulu kalau tidak salah, pertama-pertama itu saya ada sahabat baik saya yang punya pengalaman ini, tetapi saat itu kurang lebih mungkin dari sekarang mungkin 4 tahun 5 tahun yang lalu ya, dia melakukan itu. Nah, dia bertemu dengan katanya bule itu di situs dating online ya. Nah, tetapi saat ini banyak sekali sahabat saya di Facebook yang kontak saya dan tanya tentang bule yang mengirim barang buat mereka, dan buntut-buntutnya meminta mereka untuk tolong dong bayar pengiriman barangnya. Nanti setelah saya selesai tugas, saya akan gantikan uangnya, uang kamu, seperti itu ya. Nah, adik-adik atau kakak-kakak, ibu-ibu, karena sebenarnya yang bertanya kepada saya ini bukan yang di bawah usianya saya saja, tetapi justru ada kakak-kakak atau ibu-ibu yang sudah umur 60-an tahun ke atas pun juga tanya saya. Dan bukan mereka itu rata-rata ada yang janda seperti itu ya. Dan berkenalan, bukan mereka yang mencari untuk kenal, tetapi orang ini yang aktif mengirim permintaan untuk bersahabat, dan mereka menerima. Dan dalam beberapa waktu orang-orang ini katakan kalau jatuh cinta. Dan kebanyakan yang saya dapat untuk mereka yang sudah usia di atas 50 tahun, mereka bilang orang ini lebih muda tapi dia mau menerima. Dia bilang tidak jadi masalah dengan umur seperti itu, dan mudanya kadang-kadang masih 30 tahun seperti itu. Nah, tetapi buntut-buntutnya baik yang ibu-ibu tadi maupun yang adik-adik, kakak-kakak seperti itu ya, mereka bercerita kepada saya bahwa bule ini kirim barang dan minta kita untuk bayar kan, untuk talangi dulu lah, seperti itulah kalau dalam bahasa Indonesia lah ya. Nah, tetapi untuk menalangi barangnya itu bisa saja sampai 10 juta, bahkan ada yang minta sampai 60 juta, seperti itu, gila-gilaan. Karena katanya barangnya itu barang berharga sekali. Nah, kenapa adik-adik ini mereka bertanya kepada saya? Karena rata-rata mereka bilang bahwa mereka itu orang Inggris ya, datang dari sini. Jadi mereka tanya, Kak, ini benar atau tidak, seperti itu. Saya sendiri, saya tidak punya pengalaman inilah ya adik-adik, tetapi saya punya sahabat baik yang punya pengalaman ini. Jadi waktu dia mengalami hal ini, kami saling sharing, kami saling terbuka. Nah, saat itu dia bilang ada satu
kenalannya, tapi ini bukan di Facebook, di online datingnya. Ini kejadiannya 5 tahun yang lalu. Nah, karena dia sahabat baiknya saya, kami saling terbuka ya. Jadi saya tahu posisi dan situasi seperti apa, sehingga saya bisa berbicara sekarang untuk mungkin saja untuk adik-adik yang punya pengalaman seperti ini. Nah, jadi sahabat saya ini bilang dia kenalan dengan bule ini, katanya bule lah ya, itu di salah satu situs online dating, dan bule ini katanya dia tentara Amerika ya, tentara Amerika yang lagi bertugas di Pasifik. Dalam beberapa hari setelah berkenalan, tiba-tiba dia bilang kalau dia jatuh cinta sama sahabat saya, dan penuh dengan pujian, penuh dengan pokoknya segala macam hal-hal yang manis lah ya, yang romantis lah ya. Nah, terus sahabat saya sih dia pertamanya aneh. Memang dia bilang, saya bilang saya udah kenalan dengan orang ini kan, tapi kami belum berkenalan lama, dia sudah mengungkapkan perasaannya. Dia tuh duda beranak satu, tetapi dia seorang tentara Amerika yang lagi bertugas di Pasifik atau di Hawaii, atau pokoknya tempat yang nanti pada akhirnya dia katakan buat saya punya teman bahwa dia mau kirim berlian karena dia benar-benar sudah jatuh cinta dengan saya punya teman, dan berlian ini seharga kayaknya ratusan juta deh berlian itu menurut dia ya. Sampai saya punya teman bilang, kok tiba-tiba kok belum kenal saya, kok belum ketemu dengan saya, kenapa kamu langsung kirim berlian seperti itu kan. Nah, kemudian saya waktu itu karena dia tanya saya bilang aku jalani saja, lihat apa ke depan, tapi kalau sampai dia minta uang jangan kirim, itu berarti tidak benar. Nah, ternyata bukan berlian saja, dia ada kirim katanya laptop lah, apalah semua. Pokoknya ada satu alat elektronik, kalau saya tidak salah itu laptop. Kemudian tapi itu dia kirim seperti gambar-gambar gitu kan, dia foto ini berlian yang saya sudah beli, saya akan kasih kirim ke kamu, dan ini laptop yang saya akan kasih ke kamu, seperti pokoknya fotonya ada. Jadi temanku kirim ke saya gambar fotonya itu kan. Nah, kemudian yang buat teman saya percaya itu karena ada bukti pengiriman resmi. Jadi luar biasa mereka ini bekerja ya teman-teman. Memang nanti akhirnya ketahuan ini bukan orang benar gitu kan. Nah, tetapi saya pun juga bilang, bisanya kok dia pakai apa, kirim kira-kira masuk akal tidak ya seperti itu pengiriman, apakah tidak berbahaya atau apakah. Nah, terus teman saya bilang, iya, karena mungkin dia rasa tidak terlalu aman mengirim barang mahal seperti itu, makanya dia pakai jasa yang sangat mahal. Oke. Singkat ceritanya, tiba-tiba dia kontak sama sahabat saya. Dia bilang begini, saya sekarang ada pertemuan sangat penting dan saya tidak bisa keluar dari base ini, tetapi untuk pengiriman barang itu sudah hampir sampai ke tempatmu. Cuma saya harus mengirim sejumlah besar uang untuk menebus pengiriman barang ini. Bayangkan teman-teman. Jadi ternyata apa yang kami pikirkan dari awal itu memang benar-benar terjadi. Tanpa basa-basi, memang sebenarnya saya punya teman, dia ada sedikit berbicara, bilang, loh itu kan bukan saya yang kirim, itu kan kamu yang kirim, kenapa saya harus bayar? Apapun alasannya lah ya teman-teman. Nah, kemudian ada berbagai alasan dia beritahu seperti itu, dan langsung saya punya teman putus. Saya bilang, kok putus, itu tidak benar itu, karena ini sudah yang pernah saya dengar, pernah dia juga dengar, ada beberapa sahabat yang punya pengalaman seperti ini, dan itu pengalaman teman saya ya. Sejak saat itu dia tidak berani untuk melakukan online dating. Saya mungkin dia harus menggunakan, dia bayar loh itu di datingnya itu dia bayar, tapi saya kurang tahu ya kenapa sampai bisa
bisa ada orang-orang kayak gitu masuk ke tempat-tempat seperti itulah ya. Tapi ya itulah, saat ini saya dapat banyak sekali teman-teman yang tanya saya melalui Facebook, karena mereka juga punya pengalaman sama dengan sahabat saya ini. Nah, jadi pesan saya, kalau sampai bule itu, menurut saya ya, bukan bule saja, semua orang lah, mereka akan mengirim barang dengan harga yang sangat mahal atau apa saja, itu setelah mereka berjumpa. Itu logikanya seperti itulah ya. Maksudnya, apa ada laki-laki yang belum bertemu dengan perempuannya terus mengirim barang yang mewah begitu dan belum tahu apakah akan menikah dengan perempuan itu atau tidak. Beda negara yang bisa saja perempuan itu bersembunyi dan lari dengan laki-laki lain. Maksudnya logikanya seperti itu kan teman-teman. Jadi kita sebagai rata-rata itu memang perempuan yang ngalami lah ya. Dan saya lihat itu perempuan di Asia dan Afrika yang jadi target orang-orang ini. Jadi mereka itu seperti sudah internasional kerjanya ya, karena yang saya pernah nonton di salah satu YouTuber, kalau saya tidak salah Yumis Turis itu, dia bongkar semua itu, dia bongkar kedoknya orang ini. Dan pada saat komunikasi itu dia komunikasi dengan orang Indonesia juga ada. Jadi berarti mereka punya cabang itu di Indonesia juga ada yang bisa mengerti berbicara bahasa Indonesia, sehingga bisa macam-macam lah seperti itu teman-teman lah ya. Dan mereka menggunakan surat pengiriman barang yang mana, maaf ya saya batuk, yang mana akhirnya dengan surat itu mereka menakut-nakutin adik-adik. Mereka bilang bahwa kalau kau tidak bayar nanti kami akan datang. Pokoknya macam-macam seperti itulah ya. Orang di Indonesia lah yang akan telepon bilang, ini bagaimana nih uangnya, barang kami sudah terima, sudah ada di Jakarta, ini bagaimana, kami harus kirim tapi kau harus tebus sekian juta. Nah seperti itu teman-teman, jangan hiraukan ya, karena mereka itu bukan bukan organisasi atau lembaga yang ini ya. Mereka itu hanya buat kertas-kertas yang palsu itu untuk menakut-nakuti supaya kita mengirim uang kepada mereka. Memang saya kenal dengan beberapa orang yang sudah melakukan pengiriman uang kepada mereka, dan dengan banyak sekali perjanjian dia akan datang dan apalah segalanya, tapi sampai saat ini tidak. Jadi jangan pernah percaya dengan seperti ini ya. Kalau mereka cinta, kalau mereka mau, mereka lah yang harus datang untuk lihat adik-adik semua ya, teman-teman dimanapun berada. Nah, dalam hal ini saya bicara untuk teman-teman semua di Indonesia yang punya pengalaman ini ya. Jangan pernah percaya, karena ada alangkah baiknya kita mengenal seseorang terlebih dahulu sebelum kita benar-benar percaya kepada mereka, seperti itu. Jadi itu cerita saya. Itu pesan saya buat adik-adik semua. Hati-hati saja, dan ya bisa juga tanya-tanya kepada orang lain mungkin lah ya, kepada mungkin kami atau orang tua atau apa yang mungkin bisa kasih nasihat supaya jangan kita terlanjur mengirimkan uang tahu-taunya itu tidak benar ya. Dan ya pacaranlah dengan orang yang tidak terlalu tiba-tiba memberi apa-apa seperti itu ya, yang benar-benar mau mengenal kita lebih dalam sebelum melakukan hal-hal yang janji-janji manis dan lain sebagainya. Oke, itu saja dari saya ya adik-adik. Selamat berakhir pekan dan salam dari saya. Dah.